Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami ya. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron ya teman-teman. Biasanya itu untuk kerusakan pada Polytron itu paling sering itu hal-hal yang seperti ini ya teman-teman. Ada seperti suara air di dalam evap, kadang seperti itu ya teman-teman. Atau enggak kadang ketika mau dibersihkan itu pas waktu dinyalakan dia itu tidak dingin. Kebanyakan seperti itu teman-teman untuk merek yang Polytron. Dan ini sudah kita colokkan ya teman-teman, dan di bagian evap tidak ada dingin sama sekali, tapi ada suara seperti air mengalir ya teman-teman, gemericik ya. Artinya kalau seperti ini tuh oli sudah ada di evap ya teman-teman, olinya sudah naik. Oke ya, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke bagian belakang ya teman-teman. Kita ini dalam kondisi mesin berjalan ya, kita pegang untuk kondensornya. Ini kalau untuk kulkas yang normal ini panas ya teman-teman, kondensor ini panas, dan ini tidak ada panas sama sekali, dan sudah berkarat ya untuk kondensornya, dan bagian filter juga tidak ada panas sama sekali. Nah kalau misalkan tidak ada panas sama sekali ya, bisa kita pastikan freonnya ini habis ya teman-teman. Karena kondensornya itu berkarat ya, maka saya akan mengganti kondensornya dengan yang baru ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan evaporator ukuran 10 jalan ya teman-teman. Nah kalau untuk yang video yang kemarin saya itu menggunakan ukuran 8 ya. Alasannya itu seperti ini teman-teman. Kalau untuk evaporator yang model U, nah, itu kan agak besar ya, jadi saya itu menggunakan kondensor ukuran 10 agar tidak panas ya filternya, tidak terlalu panas ya. Kalau misalkan menggunakan 8 itu terlalu panas ya teman-teman. Beda lagi dengan yang kemarin ya, itu kan evapnya C atau enggak L ya teman-teman, jadi kecil. Saya menggunakan evaporator yang 8. Oke, selanjutnya kita akan mengecek freonnya ya teman-teman. Ini freonnya ada tapi tinggal dikit ya teman-teman. Ini saya potong di bagian pengisian, freonnya itu tinggal dikit ya teman-teman, jadi nggak bisa dingin ya kalau freonnya tinggal dikit seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan memotong jalur di bagian hisap ya teman-teman. Nah ini bertujuan untuk membersihkan suara gemericik yang ada di dalam evaporator tadi ya teman-teman. Nah kita bersihkan lewat sini, kita press sampai dia keluar olinya. Kemarin ada yang nanya ya kenapa harus benar-benar bersih untuk di bagian evaporator. Alasannya itu jika oli itu terlalu banyak ya di dalam evaporator, maka tingkat pendinginannya itu akan lama ya teman-teman. Oke, kita press seperti ini. Nah ini udah mulai keluar ya olinya. Oke, nah karena ada cara lain ya teman-teman, apabila oli itu susah keluar ya dari evaporator. Nah caranya itu seperti ini. Nah ini kita potong untuk jalur kapiler yang ada di yang maksud saya yang masuk ke bagian filter ya teman-teman, kita potong seperti ini. Lalu kompresor kita hidupkan dan kita hisapkan metil ya teman-teman. Kita hisapkan metil kurang lebih 3 tutup botol. Nah kalau sudah terhirup semua ya metilnya, kita sambung lagi teman-teman seperti ini. Kita sambung seperti ini, lalu kita hidupkan lagi, lalu kita press seperti tadi ya teman-teman. Kita press, nanti metil sama oli itu akan ngikut lewat sini ya teman-teman. Oke, kita tahan lalu kita lepas. Nah ini sudah keluar teman-teman, ini yang keluar metil sama oli ya teman-teman. Jadi kalau misalkan menggunakan metil itu nggak sampai lama ya untuk flushingnya. Jadi
untuk kompresor itu biar nggak terlalu panas teman-teman. Ini harus bersih ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah bersih, langkah selanjutnya kita akan mengganti kondensornya ya teman-teman. Nah ini untuk jalur kondensor yang lama, ini kita potong ya teman-teman. Kita nggak akan pakai. Nah kita akan pakai yang baru ini. Kita masukkan yang bagian bawah sini ya teman-teman. Oke, sudah dilas ya untuk kondensornya. Selanjutnya kita masuk ke bagian penggantian filter ya. Usahakan setiap pengelasan itu kita ganti filternya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk filter sudah terpasang ya. Dan di bagian filter ini ada, di bagian ujung ini kan ada 2 jalur ya teman-teman. Dan yang satu ini saya gunakan untuk memvakum ya teman-teman. Dan yang satu itu langsung masuk ke bagian evaporator. Dan ini untuk pengisian sudah saya las, tinggal terakhir di bagian hisap tadi ya, yang kita potong tadi kita las. Oke, sudah terpasang ya, sudah kita las. Selanjutnya kita masuk ke proses pemakuman. Oke, nah anginnya itu akan keluar lewat sini ya teman-teman. Kita tunggu, biarkan anginnya itu keluar ya sampai habis. Nah untuk tekanannya sendiri, kalau proses pemakuman ini perkiraan itu ada di 30 psi di bawah 0 ya teman-teman. Kita tunggu sampai anginnya itu benar-benar sudah. Oke teman-teman, kalau sudah habis ya, kita masukkan metil ya teman-teman, sambil kulkasnya itu dicabut. Nah ini sudah saya masukkan metil tadi ya teman-teman. Dan juga jangan lupa dilas ya, untuk ujung kapilernya. Oke, kita masuk ke bagian proses akhir ya teman-teman, yaitu pengisian freon. Ini saya mengisi dalam keadaan kulkas tidak hidup ya teman-teman. Nah biasanya kalau saya itu mengisi freon dalam keadaan tidak hidup seperti ini, saya mengasih tekanan itu sekitar 80 psi ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya nanti kita tambahkan pada saat posisi kulkas ini sudah menyala ya toh. Oke, kita tutup apakah dia sudah 80. Ternyata masih belum, kita tambahkan lagi. Oke teman-teman, ini kita coba tutup lagi. Dan ini sudah menunjukkan angka 30 psi. Selanjutnya kita hidupkan. Dan untuk tekanannya ini akan turun ya teman-teman. Nanti turunnya itu sampai berapa, kita tunggu sampai dia itu turunnya sampai berapa ya teman-teman. Nah kalau untuk misalkan dalam keadaan hidup seperti ini, saya itu biasanya ngasih tekanan sekitar 15 psi ya teman-teman. Dan ini masih turun ya teman-teman untuk tekanannya. Jangan lupa kita sambil cek ya untuk bagian kondensornya, apakah kondensor ini panasnya sudah merata. Dan juga filternya, ini filternya masih hangat ya, artinya freon ini masih kurang ya teman-teman. Nah ini untuk tekanannya itu sekitar 5 psi, artinya masih kurang ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kalau misalkan tekanannya ini sudah tidak bergerak ya, dia udah pas di posisi 5. Nah kalau udah seperti ini, selanjutnya kita tambahkan ya teman-teman freonnya.
tambahkan sampai dia itu menunjukkan tekanan sekitar 15 psi. Oke, selanjutnya kita tutup. Masih kurang ya, kita tambahkan lagi teman-teman. Oke, kita tutup. Dan ini sudah menunjukkan sekitar 15 psi ya teman-teman. Kita tunggu. Oke teman-teman, setelah menunggu beberapa menit, dia turun sampai di 13 psi. Kenapa dia turun? Karena suhu di dalam evaporator itu sudah mulai dingin ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengecek. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, ini penutupnya ini sudah ada embun ya. Dan kita pegang di bagian evap, ini dinginnya sudah hampir merata ya. Oke teman-teman, sudah selesai ya tutorial kali ini. Silahkan teman-teman itu mencoba cara dari saya, semoga berhasil. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.